Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat tahun 1500. Mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia II. Dosen pengampu Ibu Husnul Khatimah, SPD, MSI. Pernahkah kalian membayangkan situasi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia saat masa penjajahan dahulu? Tidak bisa dipungkiri jika masa itu sangat menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana respon para petinggi bangsa kita di masa penjajahan itu? Pengertian istilah kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, namun masih tetap berhubungan dengan negara asal tersebut. Yang kedua, imperialisme adalah suatu kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Pada saat itu, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah, kekuasaan Turki Utsmani 1453, merosotnya ekonomi perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme. Antara lain dalam bidang ekonomi, dari politik, sosial, dan budaya, seni, dan sastra, serta pendidikan. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik ini, antara lain 1. Perlawanan terhadap Portugis. 2. Perlawanan terhadap VOC. 3. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. 3. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Harun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Namun, Sultan Harun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ. Perjuangan Sultan Harun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babungwoh. Di bawah kepemimpinan Sultan Babungwoh, Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur hingga menjelang akhir abad ke-20. Perlawanan Kesultanan Demak. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, beliau mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fathahillah menuju Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, bangsa Portugis tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak. Akibatnya, bangsa Portugis pun berhasil diusir oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fathahillah. Fathahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan
Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Pada masa itu, Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Royad Shah Al-Qahar pada tahun 1538 sampai 1571. Sultan Alauddin Royad Shah yang menjadi penggantinya juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Mataram. 2. Perlawanan Kesultanan Goa. 3. Perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Mataram. Sultan Agung mulai menyerang VOC pada tahun 1628 karena menyadari bahwa keberadaan VOC membahayakan pemerintahannya. Tapi serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan, kekurangan persediaan makanan karena lumbung-lumbung persediaan makanan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Karawang dimusnahkan VOC. Jarak yang terlalu jauh dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Aruk Palaka, Raja Bone yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Kesultanan Ageng Triasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten, serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan terhadap Hindia Belanda. Perlawanan rakyat Maluku dilatar belakangi oleh adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat menderita terus-menerus. Di dalam aksi Patimura, rakyat Maluku berhasil menghancurkan benteng Dustede, bahkan membunuh residen Belanda Van den Berg. Perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharudin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya, Kepulauan Bangka Belitung. Sultan Baharudin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Utara.
Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Sising Mangaraja XII terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Neerlandica atau ambisi Belanda menguasai seluruh Nusantara. Thank you for watching. Discussion by Group 3. Naila Zamrudiah, Abdul Wafi.